Ahibati fillah, azani Allah wa yakum. Kemudian kita masuk kepada fasal yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada pembahasan fasal yang pertama ini berkaitan dengan rukun Islam. Al-faslu atau faslun yaitu adalah al-hajizu baina syai'ain. Sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Contohnya adalah yang kita ketahui ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentunya kelas ini membedakan antara yang 1, 2, dan 3. Setiap tingkatan berbeda. Itu namanya fasal. Al-hajizu baina syai'ain. Pembatas antara dua hal atau lebih. Kemudian arkan rukunnya itu adalah sudut. Satu bagian yang kuat. Faslun fi arkanil Islam. Kemudian al-Islam yaitu adalah al-istislam, berserah diri. Adapun secara syar'an, al-istislamu lillahi bitauhidihi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yaitu adalah berserah diri. Adapun secara syar'an, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik yang kecil ataupun besar, dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syiriknya. Itu Islam. Artinya rukun Islam di sini maksudnya adalah bahwasanya apabila salah satu rukun ini tidak terpenuhi, dari yang 5 hal ini salah satunya tidak terpenuhi, maka keislaman seseorang tersebut tidak sah. Contohnya misalkan dia bersyahadat, kemudian dia salat, kemudian dia bayar zakat, dia puasa tapi tidak meyakini bahwasanya haji itu wajib, maka tidak sah keislamannya. Satu rukun saja tidak terpenuhi, maka tidak sah keislaman seseorang tersebut. Yang pertama yaitu adalah faslun fi arkanil Islam, rukun Islam. Kemudian yang pertama yaitu adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan untuk seluruh alam, baik untuk manusia ataupun jin. Kemudian sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad juga utusan untuk para malaikat. Dalilnya disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sebagai pembawa Al-Qur'an tersebut menyampaikan Al-Qur'an tersebut sebagai peringatan untuk seluruh alam. Seluruh alam artinya seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Khaliq. Ini dalilnya. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan untuk manusia, jin, dan seluruh alam, baik juga termasuk para malaikat. Yang pertama itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Banyak Tuhan yang diibadahi oleh orang kafir seperti berhala-berhala, bintang, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya yang diibadahi oleh orang kafir. Tapi Tuhan-Tuhan ini bukanlah Tuhan yang hak. Adapun Tuhan yang hak hanya satu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak diibadahi, yang hak dalam diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu rukun Islam yang pertama. Kita harus meyakini, ya, meyakini hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Iqam itu iqamah, mendirikan artinya. Maksudnya adalah al-mulazamatu wal istimrar, selalu mengerjakan, istiqomah, selalu salat, istiqomah dalam mengerjakan salat ini. Wa iqamu as-shalah. As-shalah yaitu ad-du'a. Adapun secara syar'an kata para ulama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, segala perkataan kemudian segala perbuatan yang dibuka dengan takbir, yaitu adalah takbiratul ihram, kemudian muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu adalah salat. Maksudnya yaitu adalah setelah kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendirikan salat. Artinya persaksian saja tidak cukup kalau kita tidak salat. Maka ini yang kedua dalam rukun Islam. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah. Wa ita'uz zakah artinya menunaikan zakat. Ita ay al-i'ta, membayar zakat. Al-i'ta az-zakah. Az-zakah yaitu adalah sebuah nama untuk harta yang dikeluarkan, baik dari harta itu sendiri ataupun dari zakat badan. Contoh zakat mal yaitu adalah, contohnya adalah emas dan perak. Kemudian zakat badan yaitu adalah zakat fitrah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini adalah rukun Islam yang ketiga. Artinya kita tidak cukup bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian salat, kemudian juga harus membayar zakat. Zakat ini hanya kepada golongan-golongan tertentu saja, hanya kepada orang-orang tertentu dan kepada harta-harta tertentu, tidak semua harta yang wajib dibayarkan zakat. Kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang keempat yaitu adalah wasaumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Saum yaitu adalah al-imsak, menahan diri, ya. Puasa Ramadan artinya menahan diri. Saum itu adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari, kalau puasa artinya menahan diri dari makan pembatal-pembatalnya, baik dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ramadan adalah salah satu nama bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Bulan ke-9 dari bulan Hijriyah yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan ini. Kemudian yang kelima, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hajjul bait, haji yaitu adalah al-qasdu, maksudnya bertujuan, berniat menuju. Qasdul mu'azzam artinya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hajjul bait, al-bait yaitu adalah al-Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabil. Artinya tidak semua, kalau tidak mampu maka tidak wajib haji. Ini mampu, ini baik secara badannya sehat, kemudian mampu secara materi juga, ada harta untuk berangkat dan ada harta untuk pulang dan ada harta juga yang untuk ditinggalkan untuk orang-orang yang di rumah yang wajib dinafkahi olehnya. Ini adalah 5 rukun Islam. Artinya apabila kelima ini tidak terpenuhi, maka tidak sah keislamannya. Atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah keislamannya. Dia bersahadat, contohnya, dia bersahadat, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, tapi dia tidak yakin bahwasanya haji itu wajib. Maka tidak sah keislamannya. Harus terpenuhi 5 rukun ini. Yang pertama yaitu adalah masalah akidah. Yang pertama masalah akidah. Yakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Kemudian yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji. Ini berkaitan dengan fikih semua. Dari salat sampai haji, ini semuanya berkaitan dengan fikih. Maka di sini al-muallif menyebutkan rukun Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada beliau, "Akhbirni anil Islam," kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka beliau menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil."